Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekend TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, saya akan bahas mengenai P-Network. Mengapa media Indonesia, khususnya televisi dan juga media-media Indonesia ini tidak antusias ya membahas mengenai P-Network. Terutama itu stasiun TV swasta. Tapi kalau media online itu tetap membahas mengenai kripto, yaitu P-Network, dan itu tiap hari dibahas oleh media, seumpama dari websitenya Indodax, websitenya Pintu, website dari yang lain-lainnya itu selalu membuat berita hangat tentang P-Network. Nah, sedangkan TV-TV swasta yang ada di Indonesia tidak fokus dan tidak mau memberitakan kegemparan kehebohan P-Network. Itu bukan karena apa-apa, masalah regulasi Indonesia. Karena banyak mempertanyakan ya bahwasannya mengapa di Indonesia media televisi swasta tidak meliput tentang P-Network, sementara televisi luar negeri itu pada meliput semua tentang P-Network. Kalau televisi swasta yang ada di luar negeri itu karena negaranya tidak melarang ya, sedangkan di Indonesia ini regulasinya ketat. Tidak bisa sembarangan, apalagi disinyalir P-Network ini masih simpang siur dianggapnya ya untuk masalah regulasi. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia, para pioner, jangan sampai termakan isu yang negatif tentang P-Network. Karena P-Network ini bukan dalam arti Indonesia tidak boleh ya. Dan Indonesia tetap posisi P-Network itu legal. Legal selagi tidak merugikan orang lain. Kecuali ada unsur penipuan, merugikan pihak lain baru bisa akan dicekal. Tapi ini tidak ada yang pihak yang dirugikan karena P-Network ini betul-betul fair ya, dan juga dia menjadi member itu gratis, menambang tanpa mengeluarkan modal, jadi tidak ada yang dirugikan, memungut biaya apapun tidak ya dari hasil tambang tadi. Mereka murni hanya modal kuota, handphone, dan nomor kartu, ya mereka sudah bisa mengikuti dan menjadi member atau komunitas P-Network. Nah, ini menunjukkan jelas P-Network ini tidak ada unsur penipuan, dan benar-benar P-Network ini suatu bisnis yang dimulai dengan modal dengkul bisa. Nah, jadi tidak ada sama sekali indikasi unsur-unsur yang merugikan pihak lain. Nah, media Indonesia ini tentunya tidak mau jadi bumerang bagi media Indonesia seperti TV-TV swasta, karena regulasi Indonesia ini sangat ketat ya. Kalau dia menghebohkan HP network di dalam stasiun TV, maka mereka akan disorot seolah-olah ia pro atau dibayar oleh P Network secara internal. Nah, itu yang apa kita ketahui mengenai televisi Indonesia. Jadi teman-teman harus tahu itu ya. Tetapi kalau untuk medsos dan juga YouTube, itu sangat banyak sekali yang memberitakan tentang P-Network. Umumnya P-Network ini dibesarkan oleh medsos dan YouTube. Nah, jadi medsos Indonesia maupun medsos seluruh dunia itu yang dominan dalam mempromosikan, dalam meliput ya berita-berita tentang P-Network, dan juga kanal YouTube. YouTube ini dari YouTube lokal Indonesia maupun luar negeri itu semua membahas mengenai P-Network ya. Itu teman-teman pioner agar tahu bahwa media Indonesia khususnya televisi itu tidak antusias ya memberitakan P-Network, bukan dalam arti P-Network ini dianggap tidak legal ya. Menjelang peluncuran mainnet P-Network, pencarian P-Coin di Google melonjak tajam. Nah, bahkan di Google itu untuk pencarian P-Network itu sangat tajam sekali meningkat, apalagi pasca peluncuran mainnet. Sebelum peluncuran mainnet pun dia sudah tajam peningkatannya, karena sangat heboh sekali penelusuran Google itu di seluruh dunia mengakses ya, mencari informasi dan data ya mengenai news-news yang berkembang, pemberitaan mengenai P-Network, karena komunitas yang tersebar di seluruh negara ini pada fokus mencari informasi ya tentang P-Network, bagaimana perkembangan ke depannya baik dalam KYC, event-event ya, pergerakan-pergerakan akan listing di bursa. Mereka tentunya butuh berita, butuh news yang valid, dan juga informasi yang didapatkan hanya mereka dapatkan melalui ya TV-TV swasta luar negeri atau medsos seperti X, Telegram, Facebook, dan juga kanal YouTube luar negeri, dan juga termasuk kanal YouTube lokal seperti YouTuber Indonesia.
Kalau mereka mengharapkan informasi dari stasiun TV Indonesia itu tidak ada yang meliput secara signifikan karena mereka uh, dikhawatirkan kena sanksi mungkin ya, atau kena komplain dari pihak pemerintah karena regulasinya ya yang masih dikhawatirkan mereka. Nah ini teman-teman ya, uh, pencarian Google ini sangat tajam. Ini faktor dari para member yang tersebar 60 juta member di 230 negara. Jadi yang mengakses ini bukan hanya pioner Indonesia tetapi seluruh negara, sehingga pencarian di Google itu sangat meningkat ya pasca hebohnya P-Network ini, apalagi setelah pencarian peluncuran mainnet atau KYC. Mereka membutuhkan suatu informasi setiap harinya. Bahkan media-media ini online atau medsos ya, itu memberitakan masalah P-Network ini sampai 3-4 kali dalam satu media dalam per hari. Jadi perkembangan news-news tentang P-Network ini sangat heboh sekali di dunia maya ya, di dunia maya khususnya medsos dan kanal YouTube. Dalam 24 jam terakhir ya, pada 20 Februari 2025 pencarian Google untuk Bitcoin meningkat drastis. Hal ini terjadi menjelang peluncuran mainnet yang dijadwalkan pada pukul 8.30 pagi ya UTC ya. Kegiatan di media sosial menunjukkan bahwa banyak orang yang sebelumnya tidak memperhatikan kini mulai serius mengikuti perkembangan P-Network. Dengan waktu yang semakin dekat, diskusi tentang potensi dan keberhasilan Bitcoin menjadi topik utama. Nah, jadi ini menjadikan topik utama dalam pembahasan uh, di dunia maya, khususnya di Google ya, Facebook, Telegram dan lain-lainnya, maupun X khususnya ya. Itu sangat banyak sekali penelusuran atau yang mengakses media sosial itu dan juga kanal YouTube ya untuk mendapatkan informasi mengenai Bitcoin ya, apakah dia akan listing di mana ya, apakah perkembangannya gimana, atau kan dia sudah dijadikan uang digital dapat dibelanjakan di mana ya. Nah, kalau media-media luar itu hampir setiap jam, baik medsos maupun YouTube maupun televisi swasta, karena mereka tidak ada pelanggaran regulasi untuk memberitakan masalah P-Network ini. Peningkatan minat publik terhadap P-Network. Peningkatan pencarian di Google menandai bahwa minat terhadap Bitcoin kini menjadi puncaknya. Banyak yang berharap bahwa Bitcoin akan menjadi inovasi baru dalam dunia kripto, serupa dengan Bitcoin atau Ethereum. Namun masih ada keraguan di kalangan beberapa pengamat pasar yang skeptis ya terhadap kemampuan Bitcoin dalam membentuk ekspektasi yang tinggi, sering mendekatnya peluncuran mainnet. Banyak pengguna media sosial yang membagikan pendapat dan analisa mereka tentang masa depan Bitcoin. Nah, jadi justru dunia maya itu tempat diskusi ya untuk membahas mengenai masa depan Bitcoin yang akan datang. Jadi itulah menjadi sarana mereka di medsos ya, di grup-grup seperti di YouTube ya, di Facebook. Mereka itu fokus membahas tentang Bitcoin ya, baik internal, maksud saya pioner lokal maupun pioner dari luar negeri. Karena pioner lokal juga ada grup masing-masing seperti P-Network Jember ya, P-Network Cirebon, Bandung. Nah, mereka ada komunitas masing-masing dan ada leadernya masing-masing. Karena sistem referral yang merekrut para pioner ini tentunya ada pemimpin di grup-grup mereka perkembangan komunitas P-Network. Jadi mereka ada gap masing-masing ya, sehingga mereka juga membentuk grup WA, WhatsApp ya, di grup masing-masing untuk mendapatkan informasi dari leader-leader mereka atau core team mereka ya. Nah, itu teman-teman ya mengenai informasi ya, mengapa televisi Indonesia tidak membahas, karena mereka takut mungkin kena sanksi, kena skor. Tetapi untuk medsos, YouTube lokal, media online dan juga media maya, dunia maya seperti medsos ya, IG, Facebook, semuanya itu Twitter, X ya, itu semuanya bebas dan tidak ada larangan untuk membahas masa depan P-Network dan tempat ajang untuk diskusi para komunitas P-Network lokal Indonesia. Nah, itu aja informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu share saya, like, share, serta komen. Dan saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya, Pioner Indonesia. Terima kasih.